pasang kabel-kabelnya yang sedikit ruwet. Harusnya kabelnya dulu yang ya, duluan baru inteknya, keliru sih tadi. Apa-apa, penting bisa dipasang aja. Jadi kita buka dengan manipul bawahnya. Sekarang udah kita pasang semua ya, radiator, airnya udah diisi, kabel-kabel udah oke, kita lihat nggak ada yang bocor. Kita tes starter, kontak on dulu, Pi. On, ya. Oke, starter. Kita cek dulu satu-satu nih. Berubah nomor 2, berubah nomor 1, berubah nomor 3, berubah enggak? Oh, nomor 3 nggak berubah nih. Nomor 3 masalah kayaknya. Kita copot dulu, matiin tuh. Matiin. Kita copot dulu, cek busi nomor 3. Kalau nggak nanti nggak bisa ganti busi, kita buka injektor nomor 3. Kayaknya masalah tuh. Busi sudah kita pasang, kita bersihin banyak olinya tadi. Setel lagi, Pi. Masih mau ya? Masih belum mau dia. Mati lagi, Pi. Jadi yang rusak itu injektornya. Ini injektor nomor 3, saya pindah ke sini nggak mau nyala, nggak mau hidup. Jadi si yang nomor 2 pincang gantian. Ternyata injektornya yang masalah, kita bongkar dulu. Ini dia yang jadi masalah. Dia nggak nyemprot bensin ternyata. Kita tes dulu ya. Kita coba pasang lagi, bersihin injektornya aja, sekun-sekunnya. Kita tes tadi pakai jumper, udah bisa keluar ya, Pak, jumper ini udah bisa keluar minyaknya. Ujungnya kita bersihin, ada kekerapan dikit tadi. Kita coba pasang lagi. Mudah-mudahan bisa. Iya, coba kita tes lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kontak on dulu. Udah? Starter. Kontak on. Matiin dulu. Kontak on. Starter. Nah, sip. Udah enak. Ada sedikit pincang sih sebenarnya. Masih sedikit pincang, kita lihat asapnya banyak. Mobil udah lama nggak hidup. Ini masih pincang ini. Tapi udah mending sih, udah mending. Kalau digas sudah rata tadi dibanding tadi. Udah matiin dulu, Pi. Coba kita bersihin dulu businya lagi. Udah enak ya. Businya kita bersihkan lagi tadi. Masih ada dikit sih sebenarnya. Nanti mungkin kalau udah dingin kita steel plate. Kasih yang innya kita longgarin di 20 ya. Kita rayan dulu. Cek nomor 1 2. Pincang. Sepertinya memang injektor nomor 2 itu nggak bagus ya. Ini saya cabut. Nah, dia sepertinya nggak ada perubahan. Tapi kalau digas sudah rata sih. Nah, udah enak ini ya. Jadi kita rayen agak lama, udah enak. Cuma sepertinya tempelnya agak kekencangan ya. Dia bunyi. Kalau digas sudah enak ini. Nah. Tapi memang masih kurang enak ya. Di nozzle nomor 2, injektor nomor 2. Langsung udah enak, kita lihat RPM-nya. RPM-nya di angka 900.000 kurang ya. Udah cukup lah. Sekarang kipasnya nggak hidup, kita mau copot lagi. Ada aja ya. Udah injektor selesai, udah beres. Kipas kita copot lagi, mau servis lagi. Oke, yang penting mesin udah oke. Kan 1 2 ini. Sini satunya. Makanya. Sorry, ini 1 3 4 2. Saya 1 3 4 2. Oke. Nah, ini sedang saya bongkar ya throttle bodinya karena gasnya naik turun dan nggak bisa langsam di RPM 800. Jadi IACV-nya dia bermasalah, terus gasnya RPM-nya naik turun. Akhirnya saya copot throttle body, saya modifikasi ya. Jadi saya modifikasi itu karena saya mau mengurangi jumlah pasokan udara yang mau masuk ke intake manifold ya. Jadi ini adalah jalur IACV, ini jalur untuk idle up saat mesin nanti panas, nanti dia akan menutup.
ya kan. Saat mesin panas dia menutup, saat mesin dingin dia terbuka, tapi ini sudah nggak aktif. Ini di sini ada termostat sebenarnya, termostat untuk buka vakum udara ya. Jadi ini termostat untuk buka udara, tapi karena termostat udah rusak juga, ini udah buntu. Jadi karena di sini SCP-nya masalah, gasnya turun, ecunya saat mesin panas dia akan memerintahkan mesin supaya turun RPM-nya, tapi ecu nggak bisa karena gasnya masih, udara yang masuk ke dalam intake manifold masih banyak. Karena ISCP nggak bisa bekerja dengan baik, akhirnya saya akalin. Saya main angin-angin aja. Ya, ini lubang angin-angin. Ini saya buntu karena ini adalah jalur IACV, lubang yang ini ya. Lubang ini jalur IACV, ini saya buntu aja. Saya ganti pak yang baru. Pak yang baru cukup seperti ini bentuknya. Jadi nggak ada lubang ya, jadi langsung. Jadi nanti nggak perlu lewati IACV dulu. Saya tinggal ngatur di setelan sini aja, angin-angin sini. Oke, kita coba dulu. Nanti kalau kurang nanti kita bisa lubangin di sini, lubang kecil aja. Nanti dipakai solder aja untuk ngelubangin supaya nanti kelihatan ini ya. Kelihatan supaya nanti kalau RPM-nya nggak bisa menyesuaikan, oke? Masalah sekarang throttle body kita kaleng aja, pasang dulu, tidak perlu dilem ya. Pasang baknya, murnya, pasang murnya aja langsung. Berhasil atau enggak kita coba dulu ya. Sekarang kita tes. Nah, ini gasnya terlalu rendah ya. Terlalu rendah, kita bukain aja angin-angin. Kita kurang ya, kita kurang. RPM-nya berapa ya? RPM-nya terlalu rendah, masih di 500, berarti kita harus ngubangin dikit ya. Jadi saya akan melubang sisi ini ya, sisi yang ini, ujung jempol saya nih, sedikit pakai solder supaya pas ya. Kalau pakai nanti bor, saya rasa nggak perlu pakai solder aja, lebih pas. Nah, saya kasih lubang segini aja dulu ya. Ini nih, lubangnya nih. Cukup sekian, cukup segini aja dulu. Nah, kita coba dulu ya. Sekarang udah kita pasang, kita coba dulu ya. Starter bisa normal enggak? Kita lihat RPM-nya dulu. Masih kurang sedikit.
kita setel angin-angin tadi ya, udah di angka 800. Ini kalau kita setel delco seperti ini ya, karena putaran mesinnya ke depan ya, seperti kalau dari belakang seperti ini dia putaran ke sini, jadi kita berlawan arah, delconya ke sana, ke belakang ya. Nah, supaya akselerasinya juga enak. RPM-nya udah cukup di angka 900 ya, 900 800 sudah cukup. Kalau ketinggian nanti kita bisa kurangin setelah angin-angin. Nah, ini saya rasa udah cukup 800 ya. Udah cukup. Sini juga santai. Karena ini adalah IACV ya. Ini IACV sudah sulit untuk disetel, jadi lebih baik saya kalin aja di sini ya, lebih mudah nanti. Jadi kalau nanti panas, dingin dia di bawah 800 ke 700, kalau udah panas dia 800 sampai selangin-angin di sini ya. Nah, nanti kalau masalah AC, kebetulan kebanyakan sih teman-teman ngakalin pakai solenoid ya, pakai solenoid. Nanti dari ini ya, dari Intex ini pakai lagi solenoid untuk membuka angin-angin supaya idle up-nya mesin bisa naik. Jadi pakai solenoid AC dari Corolla ya, grid Corolla. Karena punya grid Corolla, dia punya setelan sih, grid Corolla seperti yang itu ya. Nah, tuh. Karena IACV-nya lumayan mahal, harganya lumayan mahal ya. Kalau punya pakai solenoid untuk idle up mesin AC, saya rasa lebih murah, nggak sampai 500.000 ya, karena yang bekas aja mahal loh itu. Udah cukup ya, jadi saat mesin panas temperaturnya, lihat temperaturnya itu udah cukup 900 800. Jadi jadinya kelemahannya di radiator, dia dua play dia hanya kecil segini ya. Kalau satu play mungkin dia segini, jadi masih kecil, masih kurang besar. Kalau dia di double 4 play itu lebih bagus ya, lebih dingin, mesin lebih dingin. Ini aja mesinnya udah cepat panas nih. Dibantu kipas pun masih kurang ya, masih kurang kencang. Ini saya jumper dulu, saya langsung, karena kalau ngikutin otomatis dia terlalu panas. Jadi kita rayain dulu di RPM seperti ini udah normal setelannya. Saya nggak pakai ngukur tekanan oli, karena sweet oilnya cukup di belakang itu, di belakang atau di bawah intake manifold, terlalu sulit ya posisinya. Jadi kalau mau buka pasang itu harus buka intake manifold dulu. Jadi cukup kita lihat di sini ya. Kita lihat di tutup olinya ini,
nanti olinya pada muncrat di sini. Nah, ya kan kelihatan olinya muncrat. Kelihatan olinya muncrat dan cukup bagus. Berarti olinya naik. Berarti tekanan olinya bagus, naik ke atas. Jadi yang utama adalah camshaftnya bisa dibasahi dengan oli, itu udah cukup. Rasanya juga udah stabil, sudah enak. Coba lagi ya. Bisa hidup. Businya udah kita copot. Kita lihat agak hitam nih. Businya agak hitam. Tapi kita bersihkan dulu karena siapa tahu ini ada bekas oli yang sebelumnya ya. Jadi oli-oli yang ada di ruang bakar kemarin ikut terbakar, jadi businya jadi hitam. Tapi kalau saya sih sedikit agak boros ini ya. Oke, baiknya kita setel aja, setel kurangin CO-nya ya. Setel CO-nya supaya setelan CO-nya itu bisa sesuai dengan keinginan kita, businya nggak terlalu hitam. Oke, businya kita pasang lagi ya, udah dibersihin. Setelah kita pasang kabel busi, terus kita setelan CO-nya atau setelan AFR-nya, oil fuel ratio ya, perbandingan udara dan bahan bakar di dashboard sebelah kanan, di dekat pedal gas. Oke. Oke, sip. Nah, untuk setelan CO-nya itu ada di sini. Kalau nggak salah di sini ya. Kalau nggak salah. Nanti kita akan cari di mana posisinya. Ini dia nih. Ini dia nih, setelan AFR-nya nih. Ini mungkin soketnya nih. Dia gantung kayaknya. Gantung di atas. Dicantolin di situ kayaknya. Oh iya, cantolin di situ. Ini kita buka dulu ya. Ini kita buka dulu tutupnya ini. Oke, udah kita copot. Nah, ini yang kelihatan nih, ini sensor setelan CO. Jadi kalau mobil lama seperti Genio ini adalah dia sistemnya masih open loop ya. Open loop artinya kita masih bisa men-setting secara manual air fuel ratio-nya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kebetulan ini saya lihat businya hitam, jadi kita bisa setel air fuel ratio-nya. Kalau untuk normalnya perbandingan AFR itu di mobil adalah 14,7 molekul udara ya, atau molekul oksigen berbanding 1 dengan molekul bahan bakar bensin. Jadi 1 banding 14,7 ya. Jadi kalau kita mau setel 14,7 perbandingannya, ini kita setel, ini ada kabel hijau dan kuning. Nah, kalau kita mau coba pakai AVO, jadi mungkin bisa dicari di situs-situs, itu ada banyak ya perbandingan AFR untuk mesin bensin dan tegangannya itu berapa. Kalau mesin sekarang sudah digantikan dengan sistem closed loop, jadi dia sudah secara otomatis diatur oleh sensor oksigen ya, sensor oksigen yang mengatur bahwa kandungan bensinnya seberapa, itu tergantung sensor oksigen nantinya, dengan ditambah adanya katalis ya. Jadi katalis itu di intake di
exhaust manifoldnya itu ada semacam katalis dari keramik. Disitulah juga berperan penting untuk pembacaan sensor O2. Jadi untuk menstel ini kalau ke kiri dia lean ya, atau minyaknya sedikit. Kalau ke kanan itu dia rich, jadi minyaknya lebih banyak. Kita setel ke kiri karena businya hitam. Jadi kalau mau pakai secara pembacaan AVO ini bisa juga, kabel kuning dan kabel hijau dicolokin ke AVO, ini plusnya ini minusnya ya kalau nggak salah. Terus di AVO itu menunjukkan angka voltase nanti saat di kontak on, saat kunci kontak on di situ nanti menunjukkan angka berapa volt. Nah yang pas itu 2,4 volt ya. Jadi ini saya cuma kira-kira aja, nanti mesin hidupin apakah businya hitam atau putih. Saya putar ke kiri nih, agak keras juga. Jadi saya putar kiri ya, putar kiri. Saya kira-kira aja, nggak perlu terlalu ini ya. Saya kira-kira, saya tes dulu, tes di mesin seberapa nanti warna businya. Oke, kita mau coba starter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai lagi nih. Nah, sip. Jadi kita sambil gas-gas, nanti cek warna businya lagi ya. Setelah di setel AFR-nya ada sedikit mesinnya lelet ya, akselerasinya sedikit lelet karena saya nggak pakai pengukuran. Sekarang kita mau tes businya ya, mau tes businya seberapa hitam dia. Oke. Ini kita lihat businya ya, busi nomor 1, busi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kalau kita melihat di sini busi nomor 3-nya agak basah sama oli ya. Kemungkinan dari ini ya, dari seal clamp-nya bocor karena memang tidak kita ganti. Yang penting mesin bisa hidup. Tapi kalau saya lihat dari businya ini cukup tidak ini ya, banyak kerak atau karbon yang tertinggal. Cukup dia kering, kecuali nomor 3 aja nih. Nomor 3 basah karena oli. Nomor 2 kering. Nomor 2 kering panas nih. Nomor 2 kering. Nomor 1 aja kering. Oke, jadi penyetelan AFR-nya saya rasa udah cukup. Tinggal yang belum aja sih, seperti kehilangan satu bearing CV join ya, hilang satu jadi nggak bisa dipasang as couple-nya.
ini hilang satu, jadi kita carikan dulu. Setelah itu nanti baru bisa dibawa oleh yang punya. Sekarang kita masukin businya satu-satu. Jadi ngencangin busi nggak usah terlalu kenceng, nanti businya bisa patah di dalam ya. Kalau nanti suatu saat kita buka akan beresiko juga kalau businya terlalu kencang. Oke, serasa udah cukup setelan air fuel ratio. Jadi perbandingan udara dan bahan bakar serasa udah cukup. Nanti terlalu irit juga mesinnya nggak bisa lari. Oke. Karena mobil ini juga kompresinya nggak terlalu tinggi sih, masih 100 lebih aja. Sekitar kalau nggak salah kemarin mungkin 8 bar ya. Oke, jadi kita tinggal pasang filter udaranya supaya nggak kotor, intake-nya udah kemasukan debu, terus kopling udah selesai, tinggal tunggu bearing CV joint-nya aja yang dalam. Setelah itu mobil ini bisa dibawa oleh yang punya. Oke, serasa udah selesai pekerjaan kita. Kita tes dulu. Oke sobat mekanik, sekarang udah normal, udah mesinnya udah selesai. Kipasnya kontak on langsung ya. Jadi ada 2 kipas di sini, depan sama belakang, supaya lebih maksimal. Aki udah baru, jadi sekarang kerjaan kita udah selesai. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke?